Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Welcome to worship and work with Alpha Omega Church. Malam hari ini kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika Anda ada permohonan doa, Anda feel free untuk menuliskannya di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan buat setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Karya-Mu nyata untuk setiap hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Angkat tangan kita bersama-sama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Dia memegang setiap kehidupan kita. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama, ini doa kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, tangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depan ku dalam-Mu. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Tak berdaya, tak kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama tak berdaya, tak kuat.
jadi reminder buat setiap kehidupan kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang hidup kita, tetapi identitas kita hanya ditentukan oleh Dia, Yesus, Sang Pencipta dan Pembuat mujizat buat setiap kehidupan kita. Malam hari ini ketika kita percaya ini, di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus ada terobosan, di dalam nama Yesus segala yang buruk bisa diubahkan menjadi segala sesuatu yang baik dan lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ketika kita mengimani hal ini, pada malam hari ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kita, apapun yang jadi struggle kehidupan kita, di dalam nama Yesus ada terobosan buat setiap hidup kita. Ini kami percaya di dalam nama Yesus. Mari kita manfaatkan momen ini bersama-sama untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin dalam minggu ini kita disibukkan dengan setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita. Biar pada malam hari ini we make time to Jesus. Tuhan, we want to connect with you. Urapi setiap kami Tuhan malam hari ini.
Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Wherever we are, dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan. Biar kami Tuhan anak-anak-Mu semakin sensitif dengan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami semakin merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Biar kami semakin merasakan kebaikan-Mu buat hidup Tuhan. Karena hanya kami percaya Tuhan, Engkau baik buat hidup kami ya Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari bersama-sama angkat dua tangan kita percayai. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Thank you atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Mari bersama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi
yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini, karena dan teramat baik bagiku. Yes, Jesus. Semua yang ku alami, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi bersama-sama. Aku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dengan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita yang baik. Dia Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kita. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap hidup kami, Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus
my strength. Yes, God. His love surrounds me. His hands covers me. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, jiwanya bagi saya. Yes, God. Selalu ada. Oh, jiwanya bagi saya. Selalu ada. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Dengan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak berjanji bahwa hidup kami tidak akan ada masalah Tuhan. Tapi Engkau berjanji Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Langkah demi langkah, waktu demi waktu, Engkau ada buat kami. Kami percaya Tuhan cinta-Mu tidak terbatas buat setiap kehidupan kami. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Bahkan kami pun yang berdosa ini Tuhan, Engkau tetap mencintai setiap kehidupan kami. Oleh karena itu pada malam hari ini mari bersama-sama kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau perkatakan syukur kita. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Mungkin seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan hanya membawa list of doa kita. Tapi malam hari ini, biar momen ini kita khususkan untuk membawa syukur kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Oh Jesus, Engkau cinta hidup kami. Meskipun kami berdosa, Tuhan, cinta-Mu tak terbatas Tuhan. Abba
domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sekali lagi bersama-sama deklarasikan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Dengan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Angkat dua tangan kita bersama-sama. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan karena anugerah-Mu yang besar. Kami berterima kasih karena Engkau boleh menjadi Bapa kami dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji dan sembah yang kami naikkan sebagai pengakuan kami ya Tuhan. Haleluya, Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Daripada mula kami boleh menerima segala pertolongan. Haleluya, dan kami percaya Engkau sedang terus menuntun tangan kami ya Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, malam ini anak-anak-Mu berdoa dan menyembah kepada-Mu. Tuhan, kami juga datang membawa permohonan doa kami. Haleluya, untuk Ellen. Kiranya Tuhan menolong, memberikan dia kenyamanan di tempat kerjanya. Ya Tuhan, memberikan kekuatan hati. Ya Tuhan, keteguhan, supaya dengan berbagai macam pengalaman yang dia hadapi, dia boleh berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Untuk Ike Bangun yang terdapat kiste dan juga jantungnya yang remah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, dan Tuhan membukai kandungannya sehingga dia boleh mempunyai keturunan. Dan kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan untuk Devi Hartati, ya Tuhan, memberikan hati yang murni di dalam Tuhan. Ya Tuhan, supaya apa saja yang dia kerjakan diberkati Tuhan, khususnya dalam menyelesaikan skripsinya di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu, mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, ya Tuhan, dalam masalah pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau Bapa yang mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Dan kami yakin Engkau mau menjawab dan mengerjakannya buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Berkatilah tiap hati kami ya Tuhan. Dan tolonglah Roh Kudus supaya ada pesan-pesan Tuhan yang baik yang akan tinggal di setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut firman-Mu, bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara sekalian. Senang kita dapat kembali bertemu dalam worship and verse ini. Pujian dan penyembahan kita yakin Tuhan mendengar dan memberkati. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang menjadi cemerlang. Semua orang pasti merindukan untuk menjadi cemerlang. Sehingga mereka, apa yang mereka lakukan? Perawatan muka kah? Perawatan badan kah? Ya. Rumahnya dibersihkan, dicat, ya, luar dalamnya dirapikan supaya terlihat cemerlang. Saudara-saudara, cemerlang itu membuat jiwa merasa lega, merasa segar. Kalau kita punya prestasi yang cemerlang, jabatan, pekerjaan, bisnis, nah ini semua dirindukan oleh setiap orang. Nah, tentunya juga ada banyak metode untuk menjadi sukses, baik untuk didengar atau dipelajari. Tetapi dapat dipastikan bahwa di setiap keberhasilan selalu menyertakan anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan secara umum, ada anugerah Tuhan secara khusus. Dan malam ini saya ingin mengajak kita membaca dari Roma 8 ayat 29 dan 30.
Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan perhatikan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, itu hal yang biasa, bukan hal yang sulit, ya. Tetapi melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita, disitulah iman itu dibutuhkan. Untuk tujuan yang besar dan mulia, Tuhan itu memilih kita, manusia yang berdosa, lalu ditebus dengan darahnya. Supaya apa? Tuhan ingin dia dimuliakan melalui hidup kita. Dan kalau Tuhan melakukan itu dan itu terjadi, jangan ini dibalik seolah-olah kitalah yang membuat Tuhan jadi mulia. Tuhanlah yang melakukan serentetan tindakan ini sampai rencananya terlaksana di dalam kita. Saudara perhatikan catatan tadi mengatakan proses itu mulai dari memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan sendiri dengan kuasanya yang penuh. Kita manusia hanya bisa menerima dan menunjukkan respon. Dan saudara perhatikan di sini kata kerja yang dipakai dalam catatan tadi. Menggunakan kata kerja di. Dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Semua proses dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk kita. Saudara-saudara, hampir dikatakan hampir tidak ada sebutan sama sekali di situ. Unsur kehebatan manusia sepenuhnya datang dari pihak Tuhan. Dan Tuhan bisa memilih siapa saja, dari latar belakang apa saja. Dan kalau Tuhan sudah mulai memilih, prosesnya pun berlanjut, dikerjakan oleh Tuhan sampai pada tujuan dimuliakan. Haleluya. Awal pemilihan, Tuhan memilih bukan berdasarkan karena kita baik, tapi sepenuhnya adalah kewenangan kehendak Tuhan. Dan bagi Tuhan pasti berkuasa penuh untuk menjadikan kita dari latar belakang apapun sesuai dengan rencananya. Kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai yang ke-9, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara sekalian, dipilih oleh Tuhan itu bukan karena kita hebat. Ayat ini mengatakan, sebab kamu ini yang terkecil dari segala bangsa, khususnya bagi Israel.
Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah kepada nenek moyangmu, Tuhan setia dan Dia tetap dengan janjinya dan kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Ini merupakan pengharapan bagi semua orang. Tidak peduli apapun asalmu, apapun yang sudah pernah kau lakukan. Kalau Tuhan memilih dan menjadikan kita umat kesayangannya, rencana Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Jangan putus harap karena latar belakang kita, masa lampau kita, tetapi dengarlah firman Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di pandangan Tuhan. Manusia bisa mengukur dan melihat berbeda, tapi Tuhan melihatnya secara istimewa. Dia mengukur kita, dan itu ukuran yang paling akurat. Ya, saudara-saudara, Dia memilih dan tidak ada yang bisa membatalkan atau menghalangi. Ya, dan kalau Dia menetapkan berkat untuk kita dan tidak ada orang yang bisa merubah penetapan Tuhan itu. Titus 3 ayat 3 sampai yang ke-8 mengingatkan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran baru dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Semua yang dipilih Tuhan itu bukan berdasarkan baik dari dirinya dan baiknya nenek moyang kita, ya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ini yang mesti disadari oleh setiap orang. Sehingga setiap orang punya harapan. Haleluya. Nah, yang harus kita banggakan adalah Yesus yang sudah datang mencari kita orang berdosa. Dia memberikan pengharapan untuk diberi hidup yang dimuliakan. Hidup berguna, berbuat baik, membawa orang datang kepada Kristus, karena kemuliaan Kristus terpancar melalui hidup kita. Haleluya. Tuhan tidak akan memulai sampai Dia menyelesaikan. Dia menaruh kita di dunia ini menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kerajaan sorga di bumi ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang kedua kita melihat sikap. Sikap. Ya. Manusia yang sudah diubahkan, mereka akan menunjukkan respon, sikap terhadap keinginan dan rencana Tuhan. Bukan lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ya, karena perubahan batin kita itu akan sangat berperan. Ya, sehingga proses yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita itu akan terjadi sampai pada pemuliaan. Ya, Dia memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Haleluya.
Tadi kita membaca ayat itu mengatakan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Respon kita terhadap keinginan Tuhan yang membuat Tuhan dimuliakan. Yohanes 15 ayat yang ke-8 mengingatkan, dalam hal ini Bapakmu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, berbuah kebaikan, ya, bukan memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa berbuah banyak, berbuah kebaikan. Haleluya. Saya mengingat Abraham. Abraham itu dipilih oleh Tuhan. Dia dilahirkan dari keluarga Bapak Tera. Bapak Tera itu penyembah berhala. Bahkan dalam catatan sejarah mencatat bahwa dia itu penjual berhala, semacam dukun. Sarah itu anaknya Tera dari istri yang berbeda. Dan pada waktu itu dewa Marduk adalah dewa utama di Mesopotamia. Dan tentunya keluarga ini juga adalah orang-orang yang menyembah berhala ini. Ya, karena Tera juga penjual berhala. Tetapi Tuhan memilih Abraham, menentukan dan memanggil dan membenarkan dan memuliakan dia. Oleh sebab itu dalam perjalanan Abraham kita melihat respon-responnya Abraham. Luar biasa. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. Sampai satu saat dia mesti berpisah dengan Lot. Sikapnya terhadap Lot luar biasa. Orang yang lebih muda dia beri kesempatan untuk memilih lebih dulu. Ya. Sampai di pasal yang ke-14, dia mendengar kabar Lot ditawan oleh raja-raja di timur. Dan untuk itu Abraham pergi memerangi raja-raja dan melepaskan Lot. Pasal 18, ketika Abraham mendengar Sodom akan dibakar oleh Tuhan, karena ada Lot di sana. Lalu Abraham menaikkan doa syafaat, tawar-menawar dengan Tuhan sampai 10 kali. Coba saudara-saudara, sikapnya Abraham terhadap sesama, ya, itu yang dia tunjukkan. Dan kemudian kalau kita membaca dalam Kejadian 22, sikapnya Abraham terhadap Tuhan juga luar biasa. Karena apa? Ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, lalu proses Tuhan terjadi dalam hidup Abraham. Hatinya diubahkan. Haleluya. Kalau Tuhan hanya minta binatang berapa ribu, dia bisa memberikan dengan gampang. Tetapi justru anaknya yang satu-satunya yang diminta oleh Tuhan, justru ini pun dia berikan kepada Tuhan dengan hati yang pasti. Ayat yang ke-12, sampai Tuhan mengatakan, Alkitab mencatat, telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dengan baik respon kepada Tuhan. Itu memang perlu diwujudkan di antara sesama kita. Mungkin mulai dengan keluarga kita. Bukan hal yang gampang. Ya, bukan hal yang mudah.
kepada kawan-kawan kita. Tetapi wujud jiwa besar itu telah diubah oleh Tuhan. Seperti ilustrasi karet itu, karet yang kecil dan karet yang besar. Saudara-saudara, kita ingin Tuhan menjadikan kita karet yang besar. Saudara-saudara, sampai Tuhan membuktikan, lalu Tuhan akan menetapkan janjinya. Dan saya yakin janji Tuhan untuk Abraham, itu juga janji Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Dia dipanggil dari latar belakang penyembah berhala. Ya. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang dipanggil dari latar belakang yang tidak dapat dipandang. Tetapi itulah Tuhan yang memilih dan memuliakan. Haleluya. Dan dia ingin kita punya hati, punya respon yang dari hati yang sudah dibarui. Puji Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-6 mengatakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Siapapun dan apapun keadaan kita, kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan meneruskan sampai pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, melangkah tindakan itu untuk meningkat, ini penting. Ya, wujud melangkah. Ya, wujud melangkah untuk meningkat. Kita tidak melakukan yang biasa-biasa saja karena akan menghasilkan yang tidak biasa. Ya, iman kepada Tuhan Yesus mengajak kita melakukan yang tidak biasa. Dan hasilnya pun akan memberi dampak yang besar. Saudara-saudara, untuk meningkat memang dibutuhkan kemauan, keberanian, semangat, tenaga ekstra. Ya, dan Tuhan sudah memulai di dalam kita, dan Dia akan terus mengerjakan sampai pemuliaan itu terjadi. Oleh sebab itu kita perlu sadar bahwa kita sedang dalam proses mencapai tujuan, yaitu dimuliakan. Haleluya. Untuk itulah Abram merespon dan melangkah dengan ekstra. Ya, dia sadar Tuhan yang menyediakan Ishak. Dan dia sangat rela ketika Tuhan memintanya untuk ditaburkan. Saudara-saudara tahu seorang perempuan sundal Rahab. Dia memberi respon dan dia melangkah dengan ekstra. Dan dia tahu ada janji keselamatan yang diberikan ketika Yerikho dirobohkan. Dan bukan hanya itu saja, sehingga nama Rahab ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu kita juga mau merespon dan melangkah dengan ekstra. Kita tidak mau dihantui oleh latar belakang. Ayat tadi mencatat latar belakang kejahilan, kegagalan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Tapi kita telah dilepaskan dari itu semua di saat kita dilahirkan kembali. Haleluya, karena hidup kita punya tujuan, yaitu dimuliakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 mencatat, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara,
kalau kita melangkah menjawab permintaan Tuhan, wujud meningkat itu akan terjadi. Ya, membawa keluarga untuk dapat ada dalam proses Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengerjakan itu. Dan ini memang dibutuhkan keberanian, semangat ekstra. Dan hasilnya pun luar biasa. Seperti Tuhan memberkati Abraham dengan janji-janjinya. Dan diwujudkan. Demikian juga Ishak yang dikorbankan pun. Saudara-saudara, Ishak pun diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita semua mau membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengerjakan pemuliaan itu. Haleluya. Dimuliakan. Yesaya 52 ayat yang ke-13 mengatakan, hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ini nubuatan untuk Kristus, tapi ini juga untuk orang-orang yang dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Haleluya. Dimuliakan bukan untuk kepuasan diri kita, tetapi untuk menanggung. Ayat itu menceritakan tentang Kristus. Untuk menanggung penyakit, kesengsaraan, pemberontakan, kejahatan manusia. Jadi kalau Tuhan mau memanggil kita untuk dimuliakan, artinya Dia ingin memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Yang dalam keadaan apa? Berpenyakit, sengsara, pemberontak, jahat. Ya, untuk merekalah kita akan berguna. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang ke-29, Alkitab mencatat, tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Perhatikan ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan punya rencana dan Dia menjadikan setiap orang cemerlang. Ya, sebab semua sudah berbuat dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dari Tuhan. Tidak ada yang punya latar belakang yang baik sehingga Tuhan tertarik dengan kita. Haleluya. Tapi kita perlu bersyukur. Kita dipilih dari yang terburuk untuk dimuliakan. Ya, ini yang kita mesti bersyukur. Itulah tindakan Tuhan. Oleh sebab itu Dia melakukan itu, memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan. Haleluya. Tidak ada kebanggaan manusia yang dapat kita pakai untuk menyombongkan diri kita. Semua itu terjadi karena tindakan Tuhan yang mengubah hati, membuat kita semangat, berani melangkah ekstra untuk menggenapkan keinginan hati Tuhan, yaitu dimuliakan. Puji Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan kita, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan dan beritahu kepada Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita.
Kita jangan dihantui oleh masa lampau kita. Tetapi kita mesti percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita dan Dia akan memuliakan kita juga. Ada sebuah ilustrasi, saudara-saudara, satu hari ada seorang tentara yang sedang menangis duduk di depan gedung putih di Amerika. Dia mau ketemu presiden tetapi terlalu sulit. Kemudian ada seorang anak kecil, dia datang, dia tanya, "Kamu lagi ngapain di sini?" Dan dia memberitahu bahwa aku mau ketemu presiden tetapi sangat sulit. Lalu anak ini dia menggandeng tangan tentara ini, melewati penjaga, pengawal, masuk lagi melewati penjaga pintu yang berikutnya, masuk lagi sampai ke dalam ruangan. Saudara tahu, begitu dia buka pintu, lalu Presiden Lincoln tanya, "Kamu membawa siapa, anakku?" Lihat saudara-saudara. Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ada tangan Tuhan yang selalu mau memegang tangan kita. Sejak Dia memilih kita, Dia pegang tangan kita terus. Sampai kita jumpa dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu apapun yang menjadi doa kita, panggilan nama Yesus. Dia ini anak yang sudah diutus datang ke dalam dunia ini untuk kita semua. Dan Bapa mendengar doa anak ini. Dia mendengar doa dari anak ini. Ketika dia bawa kita, tangannya memegang kita. Luar biasa. Haleluya. Bapa akan memberikan apa saja yang menjadi permohonan doa kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, malam ini dan setiap saat panggilan nama Yesus. Panggilan nama Yesus. Karena Dia sendiri yang sudah berjanji tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Apapun yang menjadi seruan doa kita, beritahu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai hari ini Dia menjadi juru syafaat bagi kita semua. Dia menaikkan permohonan bagi kita. Sebutlah nama Yesus dan Bapa mendengar doa kita. Haleluya. Kita menundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut Engkau ke dalam hati kami sebagai Tuhan dan Bapa. Kami bersyukur kami dijadikan anak kesayangan Tuhan. Kami bersyukur untuk proses yang Tuhan kerjakan. Engkau memilih, menentukan, memanggil, membenarkan untuk memuliakan. Untuk itu perluaslah hati kami untuk menjawab proses Tuhan dengan terus memandang kepada Tuhan Yesus yang ada di depan kami. Terima kasih untuk pemuliaan yang Tuhan kerjakan agar hidup kami dapat memuliakan Engkau. Dan Tuhan mendengar setiap doa permohonan anak-anak-Mu. Dan buatlah kami lebih mendengar suara Tuhan. Apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau hari ini setiap anak-anak-Mu membawa keluarga mereka kepada Tuhan, kerjakanlah kehendak-Mu yang mulia ya Tuhan. Kami percaya
Tuhan tidak membiarkan permohonan doa kami. Kami ingin melihat anak-anak kami seperti Ishak yang dibawa oleh Abraham. Sampai Ishak pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin janji Tuhan itu sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau mempunyai program pemuliaan buat setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua hari ini. Buatlah mata kami terus memandang kepadamu. Haleluya. Dan mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga terlaksananya worship and verse malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.